Amerika Serikat dilaporkan telah berencana menarik pasukan dari kedutaan besarnya di Irak, buntut meningkatnya resiko keamanan regional di kawasan. Mengutip Al-Mayadin pada 12 Juni, hal ini diumumkan sebuah sumber Amerika Serikat dan Irak dengan tanpa disebutkan namanya. Lebih tepatnya, Amerika Serikat sedang mempersiapkan evakuasi sebagian kedutaan besarnya di Baghdad. Pihak berwenang juga telah mengizinkan tanggungan militer untuk meninggalkan instalasi di seluruh Timur Tengah karena meningkatnya resiko keamanan regional. Sumber terpercaya itu mengungkap bahwa pemberitahuan terkait pengurangan jumlah personil ini dikeluarkan pada 11 Juni 2025, meskipun persiapan untuk pemindahan telah dimulai 3 minggu lalu. Ada 4 pejabat Amerika Serikat dan 2 pejabat Irak telah mengonfirmasi tindakan tersebut, tetapi mereka tidak menyebutkan ancaman pasti yang mendorong keputusan tersebut dilakukan. Pemberitahuan itu disebut dimaksudkan untuk membantu keluarga diplomat merencanakan kemungkinan keberangkatan dengan tertib dan tepat waktu. Sayap militer Hamas dilaporkan telah mengintensifkan operasi militer di wilayah Khan Younis dan Rafah. Imbasnya, 4 tentara terluka dalam insiden terpisah hingga seorang IDF tewas tertembak unit penembak jitu. Mengutip Al-Mayadin pada 12 Juni, hal ini diumumkan oleh media Israel pada Rabu 11 Juni 2025. Rinciannya, 4 tentara IDF terluka dalam 2 insiden terpisah selama pertempuran sengit di Khan Younis di jalur Gaza Selatan. Menurut lembaga penyiaran resmi militer Israel, sebuah rudal anti-tank menghantam sebuah tank dari Batalion Lapis Baja ke-74. Imbasnya melukai 2 tentara di tengah konfrontasi sengit yang sedang berlangsung di kota tersebut. Sementara 2 tentara lainnya dilaporkan terluka dalam bentrokan sebelumnya di daerah yang sama. Kemudian diumumkan juga bahwa 1 pejuangnya berhasil menembak mati seorang tentara Israel menggunakan senapan Rundugol buatan dalam negeri. Lokasi penembakan terjadi di daerah Al-Sanati sebelah timur Al-Basan Al-Kabirah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan peringatan terbarunya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menyebut bahwa konflik Gaza adalah sia-sia dan menegaskan bahwa masa perang telah habis. Mengutip Palestine Chronicle pada 12 Juni, peringatan ini diutarakan oleh sumber-sumber Israel pada Selasa 10 Juni 2025, di mana Trump disebut telah mendesak Netanyahu untuk mengakhiri perang di jalur Gaza. Alasannya bahwa kampanye militer tersebut sudah melelahkan dirinya sendiri alias sia-sia. Lantaran Israel mengisyaratkan kemajuan terbatas dalam pembicaraan pertukaran tahanan. Peringatan ini menekankan bahwa perang di Gaza telah berakhir. Selain itu, Trump menambahkan bahwa mengakhiri perang juga akan mendukung upaya diplomatik yang lebih luas, termasuk negosiasi dengan Iran dan Arab Saudi. Dengan begitu, kantor Netanyahu mengonfirmasi bahwa Perdana Menteri mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan beberapa pihak, seperti Menteri Pertahanan, Menteri Urusan Strategis, dan Kepala Staf Angkatan Darat untuk membahas perkembangan terbaru dalam negosiasi yang dimaksud. Pasukan Israel dikabarkan telah masuk jauh ke zona Suriah dan menyusup ke pedesaan terdalam di Beit Jan. Muncul pertanyaan, apakah perang antara Israel versus Suriah benar-benar akan terjadi? Mengutip Al-Mayadin pada 12 Juni, hal ini diumumkan oleh Radio Angkatan Darat Israel dalam beberapa waktu lalu. Lebih tepatnya, diumumkan bahwa pasukan dari Brigade Alexandroni menyusup ke desa Beit Jan di Suriah. Lokasinya terletak sekitar 10 km dari perbatasan yang diduduki. Aksi itu terjadi dalam serangan malam hari yang menyebabkan penangkapan beberapa warga Suriah atas tuduhan keterlibatan dalam terorisme. Sumber-sumber lokal mengonfirmasi bahwa operasi ini merupakan serangan terdalam oleh pasukan Israel ke pedesaan barat daya Damaskus. Juga merupakan pengerahan pasukan Israel pertama yang diketahui ke lingkungan Beit Jan. Bahkan ketegangan meningkat menyusul terbunuhnya seorang penduduk setempat oleh tembakan Israel pada Kamis 12 Juni pagi. Insiden itu terjadi di tengah seruan untuk demonstrasi massa di Beit Jan selama prosesi pemakaman saat penduduk memprotes pembunuhan dan penyerangan tersebut.
Israel dilaporkan akan tetap menyerang situs nuklir Iran meski sudah diperingatkan Amerika Serikat, menekankan bahwa Israel akan tetap menyerang Iran meski tanpa bantuan dari Washington. Mengutip Tribun News pada 12 Juni, laporan tersebut muncul dalam sebuah laporan pada 12 Juni 2025. Dilaporkan bahwa Israel saat ini menjadi lebih serius tentang serangan sepihak terhadap Iran. Mengingat negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran tampaknya semakin dekat dengan perjanjian awal, di mana yang mencakup ketentuan tentang pengayaan uranium yang dianggap Israel tidak dapat diterima. Baru-baru ini Washington telah memperingatkan Israel untuk menghentikan rencana serangan ke nuklir Iran tersebut. Namun dikabarkan bahwa Israel bersikukuh menyerang meski tanpa bantuan dari sekutu sejatinya itu. Sehingga tindakan sepihak Israel terhadap Iran dinilai akan menjadi perubahan drastis terhadap pemerintahan Donald Trump. Hamas dilaporkan telah membunuh sekira 50 anggota dari geng Abu Shabaab. Geng itu diduga menjadi geng bersenjata yang digerakkan oleh Israel. Mengutip Tribun News dan Palestine Chronicle pada 12 Juni, kabar ini menurut laporan beberapa media pada 12 Juni 2025. Dilaporkan bahwa upaya rahasia Israel untuk menerapkan aturan alternatif di Gaza melalui geng-geng bersenjata terbongkar. Kini mereka justru menghadapi perlawanan sengit dan menggali kegagalan dengan cepat. Sumber keamanan Palestina mengonfirmasi bahwa pejuang perlawanan terlibat dalam konfrontasi dengan anggota geng Abu Shabaab pada 11 Juni malam. Bentrokan meningkat hingga pesawat nirawak Israel dikerahkan untuk menyelamatkan para pemimpin geng. Menurut laporan media, sedikitnya 50 anggota geng Abu Shabaab telah dibunuh oleh Hamas. Sebagai informasi saja, geng tersebut mengklaim memiliki tugas menjaga konvoi bantuan untuk warga Gaza, serta mendistribusikannya kembali pasokan bagi warga yang terdampak genosida Israel.